Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial lagi tentang rumus fungsi Microsoft Excel. Dan tutorial yang akan saya bagikan kali ini yaitu tentang rumus fungsi OR, fungsi AND, dan fungsi NOT. Ketiga rumus ini adalah termasuk rumus fungsi logika. Jadi ya, ketiga rumus ini itu akan menghasilkan nilai true dan false. Nah, langsung saja ke rumus fungsi yang pertama yaitu fungsi OR. Nah, fungsi OR ini itu digunakan untuk memeriksa apakah setidaknya satu kondisi itu benar. Dan hasilnya itu akan mengembalikan nilai true jika ada satu atau lebih kondisi yang benar. Dan akan menghasilkan nilai false jika semua kondisinya itu salah. Kita langsung saja ke rumus fungsinya, yaitu kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan OR, setelah itu kurung buka. Nah, di sini ada argumen yaitu logical 1, kemudian logical 2, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah ada daftar nilai siswa, yaitu nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia. Di sini kita akan mengetahui lulus atau tidaknya siswa ini dengan ditentukan dengan kedua nilai ini, nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia. Di sini sudah ada keterangan untuk OR itu jika salah satu nilainya itu harus lebih dari atau sama dengan 75, maka nanti hasilnya itu akan lulus atau true. Nah, untuk fungsi rumus OR itu logika yang pertama itu adalah matematika. Maka kita klik saja untuk nilai matematikanya yang ada pada sel D3. Kemudian kita masukkan operator perbandingannya. D3 ini itu harus lebih dari atau sama dengan 75. Kemudian titik koma disesuaikan dengan panduannya ya. Ini bisa titik koma atau koma. Kemudian untuk logika yang kedua yaitu nilai bahasa Indonesia, yaitu ada pada sel E3 dan nilai sel E3 dan sel E3 ini juga harus bernilai lebih dari atau sama dengan 75. Kemudian kita kurung tutup karena di sini hanya ada dua logika yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Jadi untuk logika yang ketiganya ini tidak harus diisi. Kemudian kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, hasilnya itu true karena kedua nilainya yaitu baik matematika ataupun bahasa Indonesia itu nilainya lebih dari atau sama dengan 75. Untuk mengetahui hasil yang lainnya, kita tinggal geser kursor sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini. Kemudian kita tarik atau bisa teman-teman double klik pada mouse. Nah, yang selanjutnya, untuk siswa yang nomor 2, itu nilai matematikanya kurang dari 75, tapi nilai bahasa Indonesianya itu lebih dari atau sama dengan 75. Maka jika kita menggunakan fungsi rumus OR, itu akan bernilai benar atau true. Jadi siswa ini lulus ya. Siswa yang kedua ini lulus karena salah satu nilainya yaitu bahasa Indonesia itu sesuai dengan keterangan yaitu lebih dari atau sama dengan 75. Dan untuk siswa yang ketiga ini bernilai false karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Kedua-duanya itu kurang dari atau sama dengan 75. Nah, itulah cara penggunaan rumus fungsi OR. Selanjutnya yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana cara penggunaan rumus fungsi AND. Nah, fungsi AND ini itu digunakan untuk memeriksa apakah semua kondisi yang ditentukan itu benar. Maka hasilnya itu akan mengembalikan nilai true jika semua kondisinya benar dan akan menghasilkan nilai false jika ada satu saja yang salah. Rumusnya sama, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan rumusnya, kita ketikkan fungsinya yaitu AND, kurung buka. Logika pertama itu sama, nilai matematika, dan logika yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Logika yang pertama matematika. Nah,
untuk rumus N ini, itu keterangannya kedua nilainya itu harus lebih dari atau sama dengan 75. Maka untuk logika yang pertama yaitu D3 itu harus lebih dari atau sama dengan 75. Kemudian titik koma untuk logika kedua yaitu nilai bahasa Indonesia itu juga harus nilainya lebih dari atau sama dengan 75. Kemudian kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, hasilnya itu adalah true karena kedua nilainya baik matematika ataupun bahasa Indonesia itu nilainya lebih dari atau sama dengan 75. Untuk mengetahui hasil yang lainnya, geserkan sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian double klik atau teman-teman tarik ke bawah sampai data terakhir. Nah, untuk siswa yang kedua kita lihat ini bernilai false karena yang bernilai lebih dari 75 itu hanya nilai bahasa Indonesianya saja, nilai matematikanya kurang dari 67. Maka hasilnya itu false. Nah, apalagi untuk siswa yang ketiga, dua-duanya itu nilainya kurang dari 75. Hasilnya juga false. Nah, seperti itulah cara penggunaan rumus N. Nah, yang terakhir kita akan mengetahui bagaimana cara penggunaan rumus not, rumus fungsi not. Nah, rumus fungsi not ini itu digunakan untuk membalikan nilai logika, di mana itu nilai true itu akan menjadi false dan sebaliknya nilai false itu akan menjadi true. Nah, kita langsung saja ke contohnya, sama dengan ketikan fungsinya yaitu not, kemudian kurung buka. Nah, hanya ada satu argumen yaitu logika. Misalkan kita akan melihat nilai yang nilai matematika untuk siswa pertama yaitu yang ada pada sel D3. Nah, logikanya itu adalah 75 D3. D3 itu untuk keterangan not itu lebih dari atau sama dengan 75. Nah, D3 ini harus lebih dari atau sama dengan 75. Dengan menggunakan fungsi not, ini hasilnya itu akan menghasilkan setelah tanda kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk hasil penggunaan rumus not yang pertama, ini menghasilkan false, salah. Padahal untuk D3 itu lebih dari atau sama dengan 75, maka dibalikan. Yang harusnya true karena kita menggunakan rumus fungsi not itu hasilnya itu menjadi false. Jika teman-teman bingung, fungsi not ini jika kita baca ke dalam bahasa kita, ini dibaca D3 yaitu ini yang nilai 75. D3 karena not itu tidak kan. Nah, dibacanya itu D3 itu tidak lebih dari atau sama dengan 75. Maka hasilnya false. Karena memang benar. Karena memang salah. D3 itu tidak lebih dari atau sama dengan 75. Maka hasilnya itu false. Nah, seperti itulah cara penggunaan fungsi not. Nah, untuk yang lainnya kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai yang lainnya, hasil yang lainnya. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua itu 67 kan nilainya. D4 itu lebih dari atau sama dengan 75. Di sini kalau kita melihat di yang ada di tanda kurung ini, D4 itu lebih dari atau sama dengan 75, itu salah atau false. Nah, karena kita menggunakan fungsi not, itu hasilnya menjadi true, kebalikannya. Tapi kalau kita baca lagi fungsinya, D4 itu tidak lebih dari atau sama dengan 75. D4 tidak lebih atau sama dengan 75. Itu benar ya. Nah, maka sesuai. Hasilnya itu adalah true. Nah, seperti itulah
cara menggunakan 3 rumus fungsi logika, yaitu rumus fungsi OR, rumus fungsi AND, dan rumus fungsi NOT. Ketiga fungsi logika ini itu bisa kita kombinasikan dengan rumus fungsi if. Dan if juga itu kan termasuk fungsi logika ya. Jadi kita bisa menggabungkan atau mengkombinasikan dengan fungsi if. Rumus OR, rumus AND, dan rumus NOT ini, fungsi OR, fungsi AND, dan fungsi NOT ini bisa kita kombinasikan dengan fungsi if. Nah, untuk cara penggunaan kombinasi fungsi OR, fungsi AND, dan fungsi NOT itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, sekian untuk video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penggunaan rumus fungsi OR, fungsi AND, dan fungsi NOT. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, kemudian share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial yang lainnya. Dan teman-teman juga tidak ketinggalan notifikasi pada saat saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.